Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Kalungu, Ibu Heri Ridawati SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Kurnia Trispalupi SPD yang pada kesempatan kali ini menjadi narasumber. Kemudian yang saya hormati pula Bapak dan Ibu peserta desiminasi pada kesempatan kali ini yang berbahagia. Untuk yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya disiplin positif pengibasan materi PGP CGP Angkatan 8 SMK Negeri 1 Kalungu. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini sebelumnya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara diseminasi penerapan budaya disiplin positif pengibasan materi PGP CGP Angkatan 8 SMK Negeri 1 Kalungu. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, 2. Sambutan Kepala SMK Negeri 1 Kalungu, 3. Diseminasi budaya disiplin positif, 4. Tanya jawab, kemudian yang terakhir yang kelima yaitu penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara pada kesempatan kali ini, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan berdoa secara bersama-sama. Berdoa kami persilahkan. Cukup? Terima kasih. Semoga acara pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Kalungu kepada beliau Ibu Heri Ridawati SPD MPD. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi kegiatan penerapan disiplin positif sebagai pengibasan materi PGP. Yang saya banggakan, anak-anakku yang pada hari ini bertugas untuk membantu kelancaran kegiatan diseminasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan suatu nikmat, yaitu nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi. Bapak Ibu, untuk guru penggerak itu memang bagi saya adalah sesuatu yang
yang luar biasa, karena saya mengikuti beberapa teman yang mengikuti seleksi itu memang tugasnya sangat luar biasa, dan harapannya kan dengan adanya guru penggerak itu nanti sekolah itu akan membawa inovasi-inovasi untuk proses pembelajaran. Nah, alhamdulillah untuk Karimu ini untuk angkatan 8 ini juga ada pesertanya. Mari kita bersama-sama, kita juga ikut belajar meskipun kita tidak sebagai peserta, tetapi dengan kegiatan diseminasi kan kita juga akan mendapatkan bagi-bagi ilmunya. Ya, jadi nanti ilmu yang didapat oleh Bu Kurnia itu nantinya juga akan mengimbas kepada kita semuanya, sehingga nanti bareng-bareng program yang sudah disiapkan oleh Bu Kurnia itu bareng-bareng kita dukung, kita diseminasikan lagi kepada siswa atau kita terapkan. Nah, pada kesempatan ini Bu Kurnia akan berbagi tentang praktek baiknya tentang budaya disiplin positif. Nah, nanti bareng-bareng apa itu budaya disiplin positif, kemudian nanti bagaimana kita terapkan kepada stakeholder ya, jadi tidak hanya kepada siswa tetapi juga Bapak Ibu guru, karena proses pembelajaran itu tidak bisa satu persatu. Kita harus berkolaborasi antara guru, tenaga kependidikan, siswa di bawah kepemimpinan kepala sekolah. Kita harus kolaborasi sehingga apa yang sudah menjadi program sekolah itu bisa terwujud. Nah, sehingga dengan adanya guru penggerak itu adalah salah satu nilai positif untuk sekolah, karena kita akan selalu mengikuti inovasi-inovasi tentang pembelajaran. Monggo kita bersama-sama mengikuti nanti apa yang akan disampaikan oleh Bu Kurnia. Semoga apa yang disampaikan Bu Kurnia pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk kemajuan di SMK Negeri 1 kali ini. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, karena untuk guru penggerak ini memang saya juga harus banyak belajar, karena saya sendiri juga belum pernah mengikuti. Kemarin mau daftar juga dari segi usia sudah expired. Nah, bisanya saya belajar dengan teman-teman yang mengikuti. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Heri Dawati atas sambutan yang diberikan dan juga dukungan serta motivasi yang sudah diberikan Ibu Kepala Sekolah. Acara kita lanjutkan yang kedua, yaitu mohon maaf, acara yang ketiga maksud kami, yaitu acara inti diseminasi budaya disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kurnia Kris Palupi SPG. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Ibu Kurnia. Oh iya. Oh izin, monggo ya, iya. Saya tak pindah di sana biar bisa melihat. Oh iya. Si B ini boleh merayu, boleh menggeliti, boleh menggoda. Bagaimanapun caranya yang digunakan, biar si A ini tangannya bisa membuka dan isi yang ada di kepala ini bisa terlihat oleh si B. Monggo silahkan dipraktekkan Ibu dan Bapak semua. Siapa si A, siapa si B? Bisa dibuka kepalanya? Oh enggak bisa. Oke. Enggak mau buka ya? Enggak mau buka. Oke, selanjutnya next. Ternyata yang bisa membuka kepalanya itu siapa nih? Di sini membuka sendiri-sendiri sepertinya. Nah, di sini kita lihat di sini.
isinya kacang. Kita bandingkan isinya kacang, ya boleh. Ya, di sini pertanyaan yang nomor 1, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda membuka kepalan Anda si A? Tidak ya. Kenapa? Apa alasan Anda? Atau B bisa membuka, alasannya kenapa? Kalau di sini tidak bisa membuka, alasannya kenapa? Mungkin Pak Catur tadi yang mengapa? Yang kan sudah menyerah. Oh, dia menyerah. Ya. Tadi di sini. Saya paksa nggak mau buka emang. Rayonnya kurang mau tuh. Oh, rayonnya Pak Yayan kurang mau. Pak Roy sama Pak Joko. Kenapa rayonnya kurang mau juga? Tadi sarapannya banyak sehingga kepalanya kuat gitu ya. Ini Bu Trina bisa dibuka nggak tangannya? Bisa. Oh, dibuka sendiri. Bu Trina bisa membuka nggak? Dia terlalu baik, sudah dibuka sendiri. Oh, berarti Bu Trino mungkin ibu-ibu sama bapak-bapak beda gitu. Kalau ibu-ibu temennya belum memaksa, belum merayu, belum menggoda, monggo, ini isinya gitu nih. Nah, ya, lalu ngomong. Berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila kita menggenggam sesuatu itu tidak ada orang yang bisa memerintah, mengontrol kita untuk membuka genggaman tangan kita kecuali adalah diri kita sendiri. Ya, seperti tadi Ibu Trino berkali-kali memberitahukan, monggo ini kepala tangan saya isinya ini, tapi yang bapak-bapak tidak. Sehingga kejadian seperti ini pun biasanya ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau ada rahasia, kalau ada sesuatu yang kita sembunyikan yang boleh hanya berbagi kepada diri kita, maka kita biasanya akan menggenggam itu dengan sekuat tenaga tanpa memperbolehkan orang lain untuk mengetahuinya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini dalam teori kontrolnya yang kemudian hari berkembang dengan teori choice teori ini meluruskan beberapa miskonsepsi. Kenapa harus diluruskan? Karena ada beberapa pernyataan yang kita itu merasa benar, tapi ternyata hal-hal tersebut itu tidak benar, tidak sesuai dengan teori kontrol yang diungkapkan. Teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini dikatakan kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin kita bisa flashback dalam kegiatan kita sehari-hari KBM waktu kita mengajar. Ya, kita guru biasanya mengambil peran kontrol yang bisa mengontrol murid atau siswa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Padahal sebetulnya itu salah. Bapak dan Ibu bisa meminta siswa untuk melakukan apa yang kita minta karena sebetulnya mereka sudah memberikan kesempatan atau memperbolehkan Ibu Bapak mengontrol diri mereka. Kalau anak-anak itu tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan permisi atau izin kepada Ibu Bapak sebagai pemberi perintah, maka dia tidak akan melaksanakan apa yang diminta Ibu Bapak. Jadi mungkin dia akan sedikit membangkang, gitu. Tidak akan melaksanakan perintah yang Ibu Bapak berikan. Yang kedua, teori dari William Glasser adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kenapa Ibu Bapak? Karena penguatan-penguatan ini ada batas kadaluarsanya. Ya, tidak semua hal-hal positif yang kita berikan bisa diterima positif ke orang lain. Niat kita baik, tetapi belum tentu diterima baik oleh orang lain. Begitu juga kepada murid-murid kita, kita mempunyai niat positif, tetapi belum tentu bisa diterima dengan baik oleh murid kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Di sini disebutkan, Ibu Bapak guru biasanya kalau menyentil siswa, mengkritik,
meskipun dengan suara yang lembut, suara yang halus, tapi ternyata perkataannya itu langsung masuk ke hati siswa-siswi, langsung jelek gitu ya. Dan di sini mungkin kadang-kadang kita melukai hati dan perasaan murid kita, sehingga peran seperti itu dirasakan tidak begitu positif, karena murid-murid kita juga mempunyai hati dan perasaan yang harus dijaga. Jadi kita sebagai ibu dan bapak guru tidak boleh mengambil posisi di atas kemudian memberikan sesuatu yang bermakna negatif meskipun dengan bahasa yang halus dan lembut, karena itu akan memberikan label dia menjadi label yang negatif. Siswa akan merasa bersalah, siswa akan merasa jadi orang yang tidak berguna, sehingga dia akan lebih mengecilkan dirinya sendiri, bahkan mungkin akan menutup dirinya dari pergaulan. Selanjutnya kita akan belajar tentang stimulus, respon, dan teori kontrol. Ternyata stimulus respon yang selama ini kita bawakan itu beda sekali dengan teori kontrol yang diajukan tadi. Ya, di sini ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat. Yang pertama, stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Orang berpikir kita punya kebutuhan yang sama. Setiap anak masuk ke sekolah, mereka punya kebutuhan yang sama untuk mencari ilmu, menimba ilmu, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, itu ternyata salah, dan ini dipatahkan oleh teori kontrol di mana realita kebutuhan kita berbeda. Ada siswa yang datang ke sekolah untuk betul-betul mencari ilmu, ada siswa yang datang ke sekolah hanya untuk menyenangkan hati orang tua, ada siswa yang datang sekolah hanya untuk mendapatkan selembar ijazah, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di masa depannya, ataupun alasan-alasan yang lain. Intinya, kita sama sebagai manusia butuh makan, tetapi apa yang kita makan itu pasti berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Karena masing-masing orang mempunyai pemikiran yang berbeda, maka sudut pandang orang pun akan berbeda. Di sini juga terjadi perbedaan antara sudut pandang dari guru dan siswa. Jadi kita tidak bisa memandang suatu hal dengan kacamata yang sama. Hal ini dipatahkan oleh teori kontrol yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seringkali waktu pelatihan ibu bapak ditayangkan gambar dari berbagai sisi, di mana bapak ibu bisa melihat arti dari gambar itu. Masing-masing orang pasti menerjemahkan beda. Kebetulan saya sama Bu Trino sering menerjemahkan gambar yang berbeda ya Bu. Dari satu gambar kalau diminta untuk coba ini gambar apa, Bu Trino melihat dari sisi sebelah sini, saya melihat dari sebelah sana. Ya, itu baru dua orang. Kalau untuk orang yang lain yang banyak, pasti persepsinya akan banyak juga. Selanjutnya, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar punya pandangan yang sama dengan kita. Nah, ini tadi, Ibu dan Bapak tadi yang berperan sebagai B akan berusaha untuk merayu bagaimana agar yang berperan sebagai A mau mengikuti keinginan B. Itu dalam stimulus respon. Tetapi di dalam teori kontrolnya kita hanya berusaha memahami kalau yang dirayu tadi tidak mau membukakan tangannya, berarti kita yaudah, saya pahami bahwa kamu juga punya rahasia yang harus saya hormati. Saya tidak boleh memaksa harus dibuka. Kalau perlu nanti saya ambil peralatan, tangannya dipotong untuk bisa membuka kepala tangan si A. Tidak seperti itu. Yang nomor 4, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering kita terapkan kepada murid-murid kita. Apabila mereka berlaku buruk, kita pasti sudah menempelkan identitas jelek di dari siswa-siswi kita. Padahal perilaku buruk tersebut belum tentu merupakan kesalahan dia.
Contoh, waktu dia di kelas, dia tidur, murid kita tidur, pasti kita sudah mengecap, oh si anak itu tuh tukang tidur, dia tidak pernah niat sekolah, dia salah. Tapi apakah ibu bapak pernah menanyakan, Mas, Mbak, kenapa kok kamu tidur di dalam kelas? Tadi malam kegiatannya apa? Apakah ibu bapak pernah melihat bahwa murid-murid kita yang tertidur di kelas itu mereka juga harus berjuang mencari hidupnya, bekerja sampai malam, sampai subuh, kemudian mereka sudah sekuat tenaga berjuang untuk sampai ke sekolah ini, tetapi malah dimarahi karena dikatakan bersalah tidur di dalam kelas. Seharusnya kita menghormati siswa-siswa yang seperti ini. Di dalam teori kontrol, di situ hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti tadi kepalanya, kalau anak yang bermasalah seperti ini tadi, dia bisa mengontrol dirinya. Oh, aku bekerja sampai dini hari, tetapi saya punya kewajiban sebagai siswa SMK untuk masuk. Apapun yang terjadi, saya harus masuk. Itu dia sudah mengontrol dirinya dengan baik. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini tadi ibu bapak-bapak di sini, kalau Bu Trino tadi sudah membukakan genggamannya. Tadi bujukan yang terakhir apabila rayuan bujukannya gagal. Nah, akhirnya pemaksaan. Ayo, tangannya dibuka. Nah, seperti itu ya. Tapi apakah paksaan itu berhasil tergantung masing-masing person yang dipaksa. Karena menurut teori kontrol di situ kita tidak boleh memaksa, kita hanya boleh berkolaborasi dan memberikan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bekerja sama, yuk, tanganmu dibuka. Isinya apa toh? Saya janji tidak akan kasih tahu orang lain rahasiamu ke orang lain. Pokoknya rahasiamu ada di tangan saya. Itu kita buat komitmen baru sehingga tujuan kita tercapai. Akhirnya genggaman tangan itu tadi bisa dibuka. Yang terakhir dari stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah. Oh, kalau tangannya Bu Trino sudah bisa dibuka, artinya Bu Trino kalah, Bu Retno menang gitu. Bukan seperti itu ya. Di sini yang diharapkan dari teori kontrol ini adalah semua orang ada win-win solution, menang-menang. Artinya kenapa? Bu Trino pasti punya alasan tertentu untuk memberikan atau membuka genggaman tangannya kepada Bu Retno. Mungkin ada maksud-maksud tertentu biar Bu Retno tahu rahasianya Bu Trino, sehingga mungkin kalau ada permasalahan Bu Retno bisa membantu memberikan masukan atau memberikan saran dan lain sebagainya. Itu tadi adalah perbedaan dari stimulus kontrol dan stimulus respon dan kontrol. Nah, sekarang kita belajar tentang makna disiplin. Apa kalau itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplinnya yang berarti belajar. Belajar di sini adalah akar kata dari murid atau pengikut. Jadi sebetulnya seorang murid itu pasti akan mengikuti ibu dan bapak gurunya kemanapun dia pergi. Apapun yang dikatakan, si murid itu akan menilai bahwa guru itu orang yang paling sakti, orang yang paling tahu apa yang harus dilakukan si murid itu. Padahal sebetulnya hal tersebut salah. Kenapa? Karena itu hanya merupakan motivasi ekstrinsik. Hal yang perlu kita terapkan adalah kita menumbuhkan motivasi intrinsik seperti yang dikatakan Pak Dodi tadi. Saya hadir di sini bukan karena apa-apa, tapi karena saya ingin mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih bagus. Saya ingin mengetahui ilmunya, bla bla bla. Nah, itulah yang diharapkan untuk kita menumbuhkan pada masing-masing murid kita. Kenapa? Karena sekuat apapun, sebagus apapun, sehebat apapun motivasi ekstrinsik yang kita berikan, kalau si anak tidak mempunyai motivasi intrinsik, semua jadi sia-sia. Disiplin
Nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan di sini kalau kita membahas tentang kebajikan tidak akan ada habisnya. Nilai-nilai kebajikan sering kita bahas. Anak-anak, Bapak Ibu guru ngomong sama siswanya, anak-anak kita harus menerapkan suatu hal kebajikan, kita harus meninggalkan hal yang jelek, kita harus melaksanakan kebaikan ini, itu, dan itu. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu sikap positif yang tujuannya adalah tujuan mulia yang akhirnya akan membuat hidupnya bahagia, selamat, dan sejahtera. Ada beberapa nilai kebajikan di sini, Ibu Bapak akan saya tayangkan. Yang pertama adalah kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada nilai kebajikan dari Ibu Primary Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Primary years, jadi anak untuk usia kecil. Selanjutnya kita akan mempelajari teori kebajikan dari nilai 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, jujur, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Masing-masing nilai kebajikan ini punya plus dan minusnya. Nilai kebajikan dari lifelong guidelines and life skill di situ ada 2, yaitu keterampilan hidup. Keterampilan hidup isinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi 5 keterampilan ini wajib kita kuasai untuk menjalankan kehidupan kita dengan baik. Kita harus bisa tampil di sini untuk melaksanakan 5 poin tersebut. Masih menurut lifelong guidelines and life skill, ada petunjuk hidup. Kalau tadi keterampilan hidup, sekarang di sini petunjuk hidup. Petunjuk hidup ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, dan yang lainnya. Menurut 7 Essential Virtues, di sini kita nilai kebajikan yang bisa kita terapkan ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kenapa di situ saya kasih gambar remote control? Karena di situ ada kontrol diri. Kita harus bisa mengontrol diri, ya, yang termasuk di nilai-nilai kebajikan 7 Essential Virtues. Ini nilai-nilai kebajikan secara luas ya, yang tadi ada 9 pilar, ada 7 virtues dan lain sebagainya. Kalau dirangkum bisa menjadi sebanyak ini. Dan sebanyak ini belum tentu bisa kita terapkan dengan baik karena ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang belum tertulis di sini, bisa disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan ibu bapak semua. Adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi nomor 1 dan nomor 2 tadi adalah motivasi eksternal. Motivasi yang ketiga adalah motivasi internal. Jadi motivasi eksternal itu dilakukan apabila saya takut mendapatkan hukuman, apabila saya takut tidak nyaman, apabila saya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, ibu bapak di sini berada di sini
motivasinya pasti ada yang berbeda-beda. Ada yang karena nama saya sudah ada di surat tugas maka saya harus datang, karena kalau saya tidak datang nanti saya tidak nyaman, ya. Saya harus datang ke sini karena saya nanti dapat hukuman, ataupun saya harus datang ke acara ini karena nanti saya dapat imbalan, penghargaan, penghormatan menjadi peserta yang patuh atas undangan dan lain sebagainya. Atau ibu bapak berada di sini dengan motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang diinginkan. Karena ibu bapak sudah bisa menghargai diri sendiri. Aku posisi ini, saya butuh hal ini, saya harus datang ke acara ini, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar di hukuman. Hukuman, kalau kita berbicara masalah hukuman, ibu bapak, kita sebagai guru pasti sering melaksanakan hukuman kepada murid-murid kita. Ya. Apa sih pengertian hukuman itu? Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Hukuman di sini biasanya dia bersifat searah saja, dari guru menghukum siswanya tanpa ada kesepakatan dari siswanya. Hukuman ini biasanya diberikan dalam bentuk fisik atau verbal, di mana itu sangat membuat atau menyakitkan dari murid-murid kita. Seperti tadi yang saya katakan di depan, mungkin ibu bapak guru kalau memberikan teguran itu pakai bahasa yang halus, bahasa yang lembut, tetapi ternyata meskipun dengan bahasa yang lembut, bahasa yang halus, ya, ternyata itu malah melukai sebagian dari jiwa murid-murid kita. Penghargaan baik diterapkan dalam jangka waktu pendek. Kalau penghargaan itu kita berikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan itu sudah basi. Contoh, banyak atlet-atlet yang sudah diberikan penghargaan oleh pemerintah dan mereka hidupnya bagus pada zaman mereka jaya. Tetapi setelah mereka pensiun ataupun setelah mereka tua, ternyata penghargaan itu hanya sekedar trofi-trofi, piala-piala dan medali-medali saja. Tidak ada yang berlanjutan sampai mereka tua. Bahkan hidup mereka pun sangat memprihatinkan, ibaratnya seperti itu. Jadi yang namanya penghargaan itu hanya bisa diterapkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, penghargaan tidak efektif karena penghargaan merupakan motivasi intrinsik tadi. Dari motivasi, 3 motivasi tadi, penghargaan adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi saya tak belajar, kenapa? Karena kalau saya naik kelas, saya ranking 1 akan diajak shopping ke pasar oleh ibu saya, misalnya seperti itu. Atau kalau saya ranking 1, saya akan diberikan apa oleh orang tua saya. Sehingga pembelajaran dengan motivasi ekstrinsik itu sangat amat tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan bisa merusak hubungan. Apabila di dalam kelas ada siswa yang diberikan ranking 1, 2, 3, maka anak-anak yang mendapatkan ranking di bawah ini atau anak-anak yang tidak mendapatkan ranking pasti akan menyebabkan sakit hati, iri, dengki kepada anak-anak yang mendapatkan ranking. Kenapa? Sing ranking 1, ranking 2, ranking 3, aku bisa sombong. Nah, sehingga ibu bapak untuk penghargaan ini bisa merusak hubungan. Jadi kita sebaiknya kita tidak memberikan penghargaan karena penghargaan ini akan merusak hubungan baik yang sudah terjadi baik di antara siswa dengan siswa ataupun guru dengan siswa ataupun guru dengan guru. Yang nomor 4, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau kita memberikan penghargaan kepada orang yang sudah bekerja dengan tepat, tetapi suatu ketika motivasi ekstrinsik ini tidak ada, maka si guru atau si siswa ini akan bekerja dengan tidak tepat. Orang mau hadiah, nggak ada stimulusnya, nggak ada uangnya, nggak ada rewardnya. Buat apa saya bekerja dengan tepat-tepat? Sing penting saya kalau siswa, sing penting saya masuk ke kelas tepat waktu,
saya gawe pengerjaan PR ala kadarnya, tidak perlu saya membuat PR dengan kualitas yang tinggi. Itu untuk penghargaan mengurangi ketepatan. Yang nomor 5, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan akan menurunkan kualitas apabila penghargaan itu berupa uang dan sudah menjadi sudah diperdagangkan. Contoh, anak yang punya dia kemampuan untuk menggambar. Apabila dia ada orang yang pesan gambar, Mas, Mbak, gambarmu kok bagus, boleh nggak guru minta gambarmu, nanti guru beli, guru pesan, oh iya Bu, ini harganya berapa? Biasanya saya jual 100.000. Kalau guru pesan harganya boleh kurang nggak? Dia berpikir, oh sama guru, nggak apa-apa Bu, 75.000. Tetapi ternyata waktu dia menggambar, kualitasnya itu pasti ada yang dikurangi, entah itu dari bahannya atau apanya. Seperti kalau tukang roti juga, roti yang sama kualitasnya berbeda. Apabila ada orang pesan biasanya harganya misalnya 200.000, boleh nggak sih harga saya 175.000? Oh boleh, tapi pasti ada yang dikurangi atau disubstitusi bahannya di bawah. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan ini akan mematikan kreativitas siswa. Kenapa? Karena apabila kita tidak memberikan penghargaan, maka si anak itu males tidak mengerjakan, tidak berkreativitas, sehingga mereka hanya mengerjakan apabila ada stimulus responnya tadi. Oh, ini sama gurunya misalnya, Mbak, silahkan kamu belajar yang baik. Nanti kalau ada lomba, guru ikutkan kamu lomba. Lombanya mana? Nggak ada lomba. Alah, guru ngapusi. Ngapain saya belajar baik-baik? Ngapain saya mempelajari teknik jahit yang betul misalnya? Nggak usah. Sehingga kreativitas anak akan jadi mati. Kemudian penghargaan menghukum. Kenapa kok penghargaan kok menghukum? Penghargaan itu ternyata akan menghukum kita sebagai orang yang memberikan penghargaan, karena kita akan mendapatkan stempel, ya, kita akan mendapatkan stempel. Oh, Bu itu sukanya memberikan penghargaan kepada si Anu, ya. Kalau saya tidak diberikan penghargaan, artinya saya tidak mendapatkan kualifikasi sesuai dengan kualifikasi si guru tersebut. Berarti saya orang yang terpakai. Artinya si anak merasa dirinya terhukum karena tidak diberikan penghargaan oleh si guru. Selanjutnya, dari kesimpulan 1 sampai 8 kita simpulkan motivasi intrinsik itulah yang sebetulnya adalah penghargaan terbaik bagi diri masing-masing orang. Apabila kita punya motivasi, kemudian motivasi itu bisa kita wujudkan, kita bisa puas, maka itu adalah penghargaan buat diri kita. Sekarang kita belajar tentang posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu apa? Posisi kontrol adalah posisi yang biasanya dipakai oleh guru apabila mendapatkan siswa yang bersalah atau bertindak tidak betul, ya, yang biasanya guru langsung mengambil tindakan, kamu harus ini, kamu harus ini. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga berperan sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum, guru pasti bernada suara tinggi, ya, bahasa tubuhnya, matanya melotot. Tapi kalau saya sipit melotot juga gak kelihatan, ya. Kemudian jarinya menunjuk-nunjuk dan menghadik, ya, siapa di sini? Saya tidak menunjuk loh, ya. Kamu kenapa datang terlambat? Pas aku 10 kali, lari keliling lapangan 100 kali. Habis itu muridnya pingsan. Kemudian yang nomor 2 adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya ini seperti tadi, suaranya lemah, lembut, tapi di situ anak itu digiring untuk
menjadi anak yang bersalah. Anak itu digiring menjadi anak-anak yang negatif. Kamu tahu nggak kalau kelakuanmu ini menyakiti orang tuamu? Kamu nggak kasihan dong? Orang tuamu itu bekerja esok sore awan bunyi sirah busikil busirah, tapi kamu kok seperti ini? Si anak akan merasa, aduh saya tidak ada harganya. Kenapa saya hidup di dunia ini? Mending saya tak cari racun tikus aja, atau saya mau gantung di kulit keropok gitu ya. Nah itu. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah ini posisi sebagai teman. Biasanya guru akan ramah, akrab, suka bercanda ya. Bahasa tubuhnya biasanya rapat sama muridnya, kemudian suka menepuk-nepuk ya, kemudian matanya senyumnya jenaka, matanya juga ceria, tidak ada rasa marah atau bagaimana. Ekspresi mimik raut mukanya itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau ya, sebagai pemantau, guru ini flat, dia tidak punya rasa apa-apa ya. Dia dalam hatinya aku ada kepentingan apa-apa, jadi saya flat. Tapi dia yang dipegang dari dia adalah undang-undang atau peraturan atau hukum yang berlaku. Jadi kalau anak salah, kamu salah telah melanggar bab ini, pasal ini, peraturan sekolah nomor ini sekian. Jadi isi otak dia penuh dengan peraturan ya, pasal-pasal, dan dia selalu memantau. Kamu sudah berapa kali ini? Kamu sudah 1000 kali melakukan kesalahan. Kamu harus dihukum. Nah, jadi di sini pemantau itu dia suaranya data-data saja, tidak seperti penghukum, tapi dia memegang kendali tadi. Yang terakhir adalah manajer. Manajer itu dia di sini sifatnya bukan memanajeri siswanya, tapi dia hanya berkolaborasi dengan siswanya ya. Jadi dia memposisikan siswa sebagai anak buah, kemudian manajer ini hanya mengingatkan, hanya meluruskan kalau si pekerjanya ini tidak lurus. Kita akan bedah satu-satu. Nah, di sini penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid lebih dalam lagi ya. Kemungkinan murid marah, dendam atau bersifat agresif. Waktu mau berkoman push up PC duluan Pak Guru, dari lewat kita cegat loh, tak undangi boloku nganggo melewat pirang-pirang. Nah ya itu biasanya murid kalau sudah duduk kembali di situ disebutkan akan mencoret-coret buku dan meja tulisnya. Itulah mengapa banyak kasus di sekolahan meja tulisannya penuh, dicoret-coret, dipakai kantor dan lain sebagainya ya. Itu karena pelampiasan emosional dari siswa yang sudah dihukum. Kemudian yang lebih buruk lagi sepulang sekolah, nah ini tadi apabila lewat lihat mobil atau motor bapak ibu guru, maka dia akan bisa ya joget asal set pakai seret, atau itu tadi pulangnya lewat mana ya pak, cegat. Nah, itu adalah penghukum. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini tadi ya, guru akan bersuara lembut, menggunakan keheningan yang membuat anak itu merasa bersalah, rendah diri ya, pokoknya dia tidak nyaman. Murid akan merasa bersalah, dia akan merasa gagal ya, dia akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Parahnya, kalau mental kejiwaan murid ini tidak kuat, maka yang dilakukan murid ini lebih parah dari murid yang sudah dihukum. Artinya, kalau dia terlalu minder, di situ bisa dikatakan ya, murid ini tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dia akan melakukan hal-hal yang nekat seperti kasus-kasus yang kita pernah baca, seorang murid gantung diri karena habis dimarahi. Ya, itu adalah sesuatu hal yang dimarahi, kita belum tahu dimarahinya dengan hukum atau cukup dengan kata-kata yang lembut tapi membuat dia merasa bersalah sehingga sampai dia gantung diri. Nah, untuk posisi kontrol seperti ini sebaiknya kita hilangkan di bapak ya, karena zaman sekarang kita sudah beda dengan zaman dulu waktu pabriknya belum dibangun ya, sehingga kita harus segera menuju posisi kontrol yang bagus.
Posisi kontrol dengan teman. Nah ini, hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Posisi teman, guru menggunakan hubungan dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Siswanya diajak bercanda, siswanya dianggap sebagai teman, sehingga tidak ada kekakuan, tidak ada jeda jarak antara guru dengan murid. Di sini negatifnya, apabila guru tidak mau membantu muridnya, suatu ketika karena merasa menjadi seorang teman, maka murid itu akan meminta bantuan kepada gurunya. Dan apabila guru tidak mau membantu, murid berpikir, oh ibu guru atau bapak guru itu bukan teman saya, ya, bukan teman saya lagi. Dia merasa kecewa, ya, dia merasa kecewa. Pengorbanan saya sudah seperti itu sama bu guru, sama pak guru, tetapi kok waktu saya minta bantuan kok tidak dibantu, ya. Si murid akan merasa kecewa. Untuk negatif yang kedua, si murid ini akan selalu ketergantungan kepada gurunya. Artinya apa? Apabila mereka menemukan suatu kesulitan dan membutuhkan bantuan, si murid itu tidak akan berani untuk berbicara atau meminta tolong sama guru yang lain, tetapi dia akan selalu meminta pertolongan dengan guru yang sudah dia anggap sebagai teman. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah ini, pemantau berarti mengawasi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada. Di sini posisi pengontrol atau pemantau ini, dia selalu mengadakan perhitungan-perhitungan, catatan dan data. Dia ngomong berbasiskan data. Kamu sudah terlambat 1000 kali, catatannya ini, bukumu penuh, alasannya ini itu anu sehingga sekarang kamu mau bagaimana? Nah, ini contoh ibu bapak yang menangani masalah siswa dengan posisi kontrol sebagai pemantau. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer di sini, guru berbuat bersama, ya, membuat kesepakatan sesuai dengan kesepakatan dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian guru juga mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Tugas seorang manajer membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Di sini manajer bukan memisahkan murid dengan kelompoknya, tapi mengembalikan murid dengan kelompoknya agar lebih baik lagi. Dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi kontrol yang disarankan ibu bapak. Jadi nanti apabila ibu bapak mendapatkan masalah, mendapatkan kasus, mohon bijaksana. Selama ini apabila ibu bapak punya peran posisi kontrol sebagai pendukung ataupun pemantau ataupun pembuat rasa bersalah, mohon untuk bisa dievaluasi karena sekarang sudah bukan zamannya lagi. Kita bisa mengajak ngobrol siswa kita, murid kita dari hati ke hati. Kita bisa memberikan dia status sebagai orang yang kita manajeri, ya. Kita ajak dia untuk berdiskusi bagaimana sebaiknya kamu sudah mengerti kesalahan ini, maka kamu akan bagaimana, seperti itu. Nah, di sini untuk mengatasi hal-hal tersebut, bagaimana kita mengatasi siswa yang bermasalah? Sebagai manajer kita harus menjalankan restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif, ya. Menurut Gosen, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, itulah namanya restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu berpikir tentang mereka tuh ingin jadi orang seperti apa sih, ya, bagaimana cara memperlakukan orang lain dan lain sebagainya. Restitusi dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Kita akan memperbaiki tadi anak yang merasa dirinya salah, merasa dirinya negatif. Kita rangkul dia untuk menjadi anak yang positif kembali. Restitusi juga bisa digunakan untuk memperbaiki hubungan antara siswa dan siswa yang mempunyai masalah atau antara siswa dengan guru yang bermasalah.
Restitusi merupakan tawaran dan bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik yang harus dilakukan seorang guru untuk menemukan solusi terbaik saat terjadi masalah kepada siswa. Restitusi fokus pada karakter masing-masing siswa dan bukan pada tindakan. Jadi restitusi untuk si A, si B, si C, si D itu berbeda-beda. Ibu bapak guru bisa membedakan restitusi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan karakter siswanya masing-masing. Di sini ada segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapan dari restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, stabilize the identity. Menstabilkan identitas ini kita pahamkan kepada siswa yang bersalah bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, karena semua orang itu tidak ada yang sempurna. Ibu bapak guru pun pernah kok Mbak Mas berbuat kesalahan yang serupa dan itu kata-katanya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hari ini dengan baik. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dan lain sebagainya. Next. Yang kedua dari tahapan segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan salah. Validasi tindakan yang salah ini kita dapat mengetahuinya dengan memvalidasi perilaku-perilaku yang sudah dia lakukan. Di sini contoh katanya adalah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu menambahkan sikap yang baru. Intinya, Bapak dan Ibu semua itu pernah melakukan tahapan segitiga restitusi yang tahap 1 sama tahap 2, tetapi tidak menyangka bahwa tahapan itu adalah merupakan tahapan segitiga restitusi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, seek of belief. Artinya, kita menguatkan keyakinan dari si siswa tersebut. Keyakinan-keyakinan apa yang mereka yakini, yang sudah mereka miliki untuk menjadi seseorang yang dengan kepribadian yang baik. Pertanyaannya biasanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu menjadi orang seperti apa. Jadi si siswa itu sudah punya gambaran, sudah punya bayangan, oh aku itu adalah orang yang seperti ini, oh aku itu orang yang harus menjadi ini. Jadi dia punya bayangan. Di sini akan saya contohkan, akan saya perlihatkan kepada ibu bapak semua video yang ikut penerapan segitiga restitusi. Ya Bu, harusnya kesel sih. Kenapa kesel? Upi selalu mencatat pekerjaan saya Bu, bukan hanya PR aja. Terus pun dia selalu mencatat pekerjaan saya. Oh gitu. Wajar sih kalau kamu akhirnya marah dan kesel sama Upi. Kalau ibu ada di posisi kamu, ibu pun akan marah dan jengkel sama si ibu juga. Terus, apa yang kamu lakukan pada ibu tadi? Saya marah-marah sama Upi dulu, saya maki-maki, dan saya senang dari ibunya juga. Kamu berbuat seperti itu punya alasan apa? Iya Bu, saya sudah susah payah mengerjakan PR di tugas saya. Dia enak-enakan aja langsung nyontek, dan tidak mau usaha sendiri. Kalau hanya sekedar 1-2 kali sih nggak apa-apa. Tapi ini terus-terusan Bu, sampai pekerjaan saya yang dicoba itu rusak. Kalau saya dibawa ke sana sini oleh Upi, bagaimana saya nggak kesel Bu? Iya, Ibu mengerti, sangat mengerti. Wajar sekali kalau kamu marah dan tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Upi. Terima kasih ya, kamu sudah bisa melihat ini tidak cukup yang lebih buruk dari perbuatan tersebut. Saya susul atau melukai dia. Sekarang coba kamu berani dan pikirkan apa yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang dianut oleh kelas kita yang sudah kita sepakati
kamu sudah mengetahui bahwa apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Menurut kamu, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu ambil hari ini? Saling menikmati di antara kalian. Betul. Menurut kamu, keyakinan itu penting tidak untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Penting dulu. Baiklah, sekarang kalau menurut kamu dari agama itu penting, jadi keyakinan apa yang kamu lakukan apabila kamu seperti ini? Saya harus bisa menahan diri dan bersabar dulu. Pintar, kamu bisa melakukan itu dan memperbaiki masalah ini. Bisa dia dulu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih menahan emosi saya apabila ada teman saya yang menyampaikan tugas atau PR saya akan berusaha untuk dia untuk mengerjakan sendiri, atau kalau dia mau nanti saya akan mengerjakan dia, tetapi dia harus berjanji untuk tidak mencontek kerjaan saya lagi Bu. Selain itu saya juga bisa lapor ke guru BP atau ibu sebagai wali kelas saya. Tepat sekali tindakan kamu itu. Tetap semangat ya, siapkan belajar dan mengerjakan tugasnya agar semua cita-citamu dan menjadi berjalan. Terima kasih Bu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas lagi. Nah, itu tadi adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi, ya. Kenapa kita harus menerapkan segitiga restitusi? Karena manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Siswa akan melakukan kesalahan atau tidak siswa pun ya, semua orang akan melakukan kesalahan apabila mereka itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup dia, bertahan hidup, survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Dia di sini kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti tadi, apabila siswa itu tidur di dalam kelas, dia salah. Tetapi dia tidak salah. Kenapa? Karena kalau dia itu bekerja sampai subuh, sampai dini hari, dia harus memenuhi kebutuhan dasar dia untuk mencari makan, untuk menghidupi dirinya. Mungkin dia digunakan sebagai tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Selanjutnya, kasih sayang yang diterima. Kasih sayang yang diterima ini kadang-kadang ada anak yang dia melakukan kesalahan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarganya, dari orang tuanya atau dari lingkungan sekitarnya. Maka kita sebagai ibu guru dan bapak gurunya harus bisa mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan kasih sayang kepada siswanya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Ya, freedom. Ada anak-anak yang butuh bebas. Jadi anak-anak karena dia butuh bebas maka dia tidak bisa diatur. Ibu guru, bapak guru, peraturan tidak bisa mengekang saya. Kenapa? Karena saya di sini adalah butuh bebas. Saya kebutuhan hidup sudah makan cukup, semua cukup. Kasih sayang orang tua saya cukup memberikan kasih sayang kepada saya. Tetapi saya pengen bebas. Boleh saya berekspresi di sekolahan, nyanyi, mencak-mencak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya butuh bebas. Ya. Saya jangan diatur, saya tidak suka diatur. Nah, itu adalah tipe kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang senantiasa berhubungan dengan rasa senang. Jadi si orang itu baik murid ataupun guru akan melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi kesenangannya. Saya hobi nonton film ke bioskop. Jadi setiap pulang sekolah saya akan mampir ke bioskop, kata si anak itu. Oh, berarti dia punya kebutuhan dasar untuk merasa senang, dan kesenangannya itu bisa diperoleh dia dengan lihat film di bioskop. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, penguasaan atau power. Ya. Di sini tipe yang ini dia merasa saya itu harus menjadi nomor 1, saya itu harus dipakai,
saya itu harus dijadikan orang penting. Jadi orang-orang yang ambisinya tinggi, baik siswa ataupun guru, di sini jelas sekali terlihat bahwa dia butuh untuk diakui, untuk penguasaan itu. Oh, dia ahli di bidang ini, ya. Oh, dia ahli di bidang itu. Oh, dia sangat bagus di bidang ini. Kita kasih job agar dia terpenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Selama ini yang sudah kita terapkan, yang sudah berjalan, ada peraturan di dalam kelas dan ada tata tertib sekolah. Hal ini tidak lagi sesuai dengan kondisi kita di saat ini. Kenapa Ibu Bapak? Karena peraturan ataupun tata tertib itu yang membuat adalah orang-orang di dalam sekolah tanpa persetujuan dengan siswa-siswi atau murid-murid yang menjadi anggota masyarakat dari sekolah tersebut. Di sini keyakinan kelas akan menekankan bahwa seseorang akan lebih memotivasi dirinya dari dalam sehingga lebih tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau siswa-siswi itu kita rangkul, kita ajak untuk membuat suatu keyakinan kelas, kalau dia sudah meyakini rasa-rasa itu, maka dia akan melaksanakan keputusan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, sehingga keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Next. Dari keyakinan kelas tersebut akan ada yang terdengar, mungkin kita sudah membuat kesepakatan di sini terdengarnya, yuk ada yang bisa saya bantu, kita bisa selesaikan hari ini dengan baik, terima kasih, itu yang terdengar. Ya. Kemudian yang terlihat anak akan berempati terhadap perasaan orang lain. Anak akan memegang barang milik orang lain dengan tanggung jawab, ya. Kemudian mendengarkan orang lain berbicara dengan sesama. Jadi tidak ada lagi anak yang mendengarkan gurunya sambil main HP dan lain sebagainya. Kemudian berperilaku. Yang terlihat dalam perilaku adalah tersenyum ramah, ya. Guru kalau ketemu dengan murid dari jauh sudah menyapa, selamat pagi Bu Guru. Nah, itu sudah merupakan cerminan dari perilaku siswa yang berubah setelah ada keyakinan kelas. Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan pada guru, kemudian memberikan ruang kerjanya mungkin, ya, untuk dipakai gurunya dan lain sebagainya. Di sini siswa dan guru sudah akan ada batasan tugasmu dan tugasku. Tugasmu sebagai murid dan tugasmu sebagai guru itu di mata murid, atau bisa dibalik, tugasmu sebagai guru, tugasmu sebagai murid di mata guru. Contoh, tugas guru mengajar, tugas muridnya berarti belajar. Tugas gurunya mendidik, tugas muridnya mencoba. Tugas gurunya menjawab pertanyaan, tugas muridnya menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Tugas guru memberi nilai, tugas murid bertanya jika tidak paham. Tugas guru mengatur kelas, tugas murid mengikuti peraturannya, dan lain sebagainya. Di bawahnya diikuti tugas guru. Guru tugasnya bukan tugas guru, ya. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan mengeluh. Guru tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar. Guru tugasnya bukan merapikan barang-barang murid. Guru tugasnya bukan menyiapkan makanan atau barang alat tulis. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Murid tugasnya bukan mengeluh. Murid tugasnya bukan merusak barang pribadi atau orang lain. Murid tugasnya bukan melakukan tugas guru. Dan murid tugasnya bukan memutuskan untuk teman kamu, ya. Itu adalah tugasku dan tugasmu, imbas dari keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa keyakinan kelas yang saya coba diterapkan di SMK Negeri 1 Kaliwungu. Saya kemarin lakukan di kelas 12 TB3. Bisa kita perhatikan, monggo. Yang pertama, siswa kita ajak untuk memberikan curah pendapatnya, apa yang bisa kita gunakan atau kita tuliskan sebagai keyakinan kelas.
Ya, sebagai keyakinan kelas di sini pengenalan keyakinan kelas pada murid dan sosialisasi cara menuliskan pendapat dalam sticky note. Jadi saya jelaskan apa-apa yang kalian mau masukkan ke dalam poin keyakinan kelas. Kemarin ada yang mengatakan tidak boleh bermain HP selama pelajaran, boleh tidur selama pelajaran, boleh mendengarkan musik selama pelajaran. Itu kita tampung semua. Muridnya ada berapa, kita kasih sticky note berapa, semua kita kasih. Kemudian setelah itu murid menuliskan apa-apa itu, kita rangkum ke depan papan tulis. Next ini. Nah ini murid menempelkan usulan saran pendapat ya siswa di papan tulis. Jadi mereka menempelkan apa-apa yang mereka inginkan. Nah setelah ditempelkan, kemudian kita kelompokkan. Yang kelompok tidak boleh bermain dengan HP, bahasanya apa? Kita kelompokkan. Yang harus menghargai orang lain, kita kelompokkan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita setelah mengetahui mengelompokkan itu, akhirnya kita mengubah apa? Kalimat-kalimat yang dikatakan oleh siswa-siswa tadi masih ada kalimat yang dengan bahasa negatif. Kalimat itu harus kita ubah menjadi bahasa dan kalimat positif. Itu kita ubah. Saya kemarin meminta dari sekretaris untuk membantu mengubah kalimat menjadi kalimat yang positif. Setelah selesai semua, maka dari kalimat-kalimat positif itu kita rangkum jadi satu menjadi keyakinan kelas, di mana semuanya memakai kalimat yang positif dan merupakan kesepakatan dari mereka. Di sini mereka melaksanakan disiplin, masuk mengerjakan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai SOP, menghargai orang lain beserta barang miliknya, termasuk menerapkan 5S, bertanggung jawab saat meminjam barang milik orang lain, kemudian menjaga kebersihan baik diri, pakaian, lingkungan, hasil produksi, kemudian menggunakan HP dengan bijaksana, termasuk tidak main HP waktu pelajaran, dan HP digunakan dengan baik dan benar waktu proses pelajaran, materi, dan lain sebagainya. Ibu Bapak Guru SMK Negeri 1 Kalungu, demikian tadi diseminasi hasil pelajaran saya dari pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 tahun 2023. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu bapak guru semua. Setelah saya selesai berdiseminasi sekarang, monggo apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama, hanya sebagai referensi saja. Jadi kalau tadi Ibu Kepala mengatakan Bu Kurniatus Paludi punya program-program, saya tidak punya program karena di sini saya hanya diseminasi saja, kita tukar pikiran, tukar pendapat. Begitu, terima kasih atas perhatian dan berkenan ibu bapak semua untuk belajar bersama dengan saya hari ini. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kurniatus Paludi yang sudah memberikan materi pada kesempatan kali ini tentang budaya disiplin positif. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau paparkan hari ini benar-benar kita semua bisa mengupdate dan mengupgrade kegiatan budaya disiplin positif yang bisa kita terapkan di SMK Negeri 1 Kalungu pada khususnya dan juga untuk kemajuan dunia pendidikan pada umumnya. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada peserta diseminasi untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Kurniatus Paludi. Monggo Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi hari ini. Bu Paludi sangat berinspirasi bagi kami guru-guru. Yang mau saya tanyakan, saya bukan saya juga ya. Sebelumnya saya di
wali kelas. Nah, wali kelas sekaligus sebagai guru juga. Dimana kalau ketika saya ngajar, saya itu selalu memberi motivasi kepada anak-anak kami. Anak-anak kami itu terkadang mungkin penyampaian kami yang salah mungkin, sehingga anak-anak kami merasa saya banding-bandingkan dengan kelas sebelahnya, meskipun tujuan kami ke anak-anak itu adalah untuk mendidik mereka supaya dia lebih baik lagi dan paling unggul maksud kami. Tetapi dari penyampaian kami mungkin yang salah sehingga anak kami itu merasa tersakiti, merasa tersakiti sehingga untuk bertemu dengan saya aja enggak begitu. Nah, kemudian yang harus saya lakukan untuk menarik kembali mereka ke arah yang benar, sehingga mereka bisa berpikir bahwa mereka itu salah, karena tujuan saya adalah mengunggulkan mereka supaya mereka lebih baik lagi. Itu harus bagaimana? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Retno atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Kurnia aja. Monggo silakan. Terima kasih Bu Retno, ini kasus yang sangat menarik sekali ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya penghargaan itu akan menyakiti ya. Penghargaan itu akan melukai. Kenapa? Karena orang yang kita berikan penghargaan itu pasti akan menjadikan iri dan meri dari temannya, dan itu akan membuat rasa tidak suka atau pertumpahan darah, pertumpahan darah ya. Itu akan menjadikan rasa tidak suka, jengkel, iri dari orang yang tidak kita berikan support kepada orang yang selalu kita support, sehingga mungkin nanti Bu Retno bisa mencoba untuk memakai segitiga restitusi ini tadi ya, diawali membuat dengan kesepakatan kelas baru, karena peraturan kelas itu harus kita ganti dengan kesepakatan kelas. Kemudian setelah ketemu kesepakatan kelas, diadakan segitiga restitusi tadi, penerapan restitusi terhadap siswa satu kelas yang merasa kurang nyaman karena dibanding-bandingkan. Karena memang sebetulnya dibanding-bandingkan itu tidak enak ya, seperti lagu yang "Kalau ini kok dibanding-bandingin", nah itu kan rasanya tidak enak sekali gitu loh. Jadi kenapa saya mau mengatakan tidak enak? Saya kalau berada di posisi itu juga nggak enak. Guru itu sebenarnya memuji-muji kelas sana, kelas saya enggak, nah itu kan padahal wali kelas saya, kenapa guru berbeda kepada kelas yang lain, mungkin bisa dijelaskan. Dan saran saya Bu Retno, untuk motivasi ekstrinsik butuh diberikan, tetapi mohon dikurangi, karena motivasi ekstrinsik itu tadi dia tidak akan bertahan lama. Penghargaan itu hanya bertahan dalam waktu yang pendek, dalam jangka waktu pendek, sehingga kalau dalam jangka waktu panjang itu tidak akan bisa berguna lagi. Motivasi intrinsik itu yang penting kita bangun. Bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik? Tadi kita bisa berperan sebagai manajer. Kalau pertama kali mungkin kita bisa berperan pakai posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Kemudian kita masuk lagi pakai topeng yang berbeda sebagai teman. Kemudian kita masuk lagi dengan topeng yang berbeda sebagai pemantau. Setelah semua itu kita lalui, kita bisa mengontrol mereka dengan posisi kontrol sebagai manajer. Kita bukakan mereka, ini loh, kamu tuh sebetulnya harusnya begini, tetapi kamu melakukan gini. Jadi guru itu menceritakan hal yang baik dan membandingkan kamu dengan kelas yang lain, bukan dengan maksud yang jelek, tetapi hanya untuk membandingkan. Karena pembanding, bagaimana orang itu akan dikatakan cantik kalau tidak ada pembandingnya? Bagaimana orang itu dikatakan pinter apabila tidak ada pembandingnya? Nah, di sini nanti bisa Bu Retno luruskan kepada putra-putrinya bahwa tujuan Bu Retno sebetulnya bagus, dan yang paling penting tadi menumbuhkan motivasi intrinsik. Memang tidak segampang membalikan telapak tangan, karena menumbuhkan motivasi intrinsik itu Bu Retno harus tahu satu persatu kebutuhan yang tidak dimiliki atau yang dibutuhkan oleh murid-murid bimbingan. Kalau jenengan menjadi wali kelas 35 siswa, jenengan harus bisa mengetahui, oh si Anu itu kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, oh si itu yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di sini, oh si ini di sini yang tidak terpenuhi, sehingga setelah itu baru bisa ditumbuhkan untuk motivasi intrinsiknya.
Sepertinya begitu Retno. Kalau dari saya, mungkin dari teman yang lain ada yang mau menanggapi, monggo silahkan. Monggo Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang ingin menanggapi dari apa yang sudah disampaikan Bu Kurnia Triswalti tadi. Cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Berarti untuk pertanyaan pertama sudah mendapatkan solusi dengan begitu lengkap, yaitu ada penekanan pada motivasi internal pada peserta didik. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingin memberikan atau membahas tentang berbagai hal yang belum diketahui ataupun masih mau melanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Monggo Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Penerapan budaya positif, disiplin positif pada kesempatan kali ini yang disampaikan oleh Ibu Kurnia Triswalti sudah cukup bagi kita. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita terapkan bersama, khususnya di SMK Negeri 1 Kalimantan. Kemudian sebelum kita akhiri, apabila saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini banyak tutur kata yang kurang berkenan ataupun banyak kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan, kita tutup acara kegiatan atau kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.